Seandainya tidak ada nurnya Muhammad, maka yakin tidak akan ada seluruh alam semesta ini. Maka malam 12 Rabiul Awal, malam 12 Maulud adalah malam yang sangat bersejarah, malam yang sangat begitu indah, sehingga pada malam kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasuluhul a'zam wa ja'ala ummatuhu wasatan khairal umam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jami'i dzurriyyatihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashari wal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainana wa hdina subulas salam wa najinna minadh-dhulumati ilan nur wa janibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jami' ahli qaryah desa Langkai muqimas shalat waj'alna ya Allah min ahli taqwa wal istiqamah waj'alna ya Allah min ahli dzikri wal ilmi wal khair waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatul fadil wal muhtaram jinabal ulama wal kurama, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, segenap jajaran takmir masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Penghulu Kampung Langkai beserta segenap jajaran, Bapak Babin Kampung, juga segenap jajaran para sesepuh, bini sepuh, para haji dan hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya banggakan segenap sahabat-sahabat Banser
yang alhamdulillah senantiasa selalu berkhidmat kepada ulama, mengabdikan diri dan menjadi garda terdepan dalam membela para alim, para ulama, para kiai, yang mudah-mudahan senantiasa dapat istiqamah dan mendapatkan curahan limpahan barokah beserta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga segenap jamaah yang alhamdulillah wa syukruni ala ni'amillah, yang ibu-ibu datang dengan begitu cantik-cantik, yang bapak-bapak datang dengan begitu gandang-gandang. Mudah-mudahan wajah seperti inilah wajah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan dengan apa yang insyaallah akan kita uraikan nanti bersama-sama, terlebih dahulu kita memuji syukur kehadirat Allah, yang mana di malam yang sangat sakral ini, malam yang sangat istimewa, yakni malam maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi setiap catatan para habaib, catatan segenap duriah-duriah Rasulullah, bulan Maulud adalah bulan yang sangat agung. Bulan Maulud adalah bulan yang sangat istimewa, dikarenakan tentu di mana tidak lahirnya sang junjungan Adam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana firman Allah yang telah disampaikan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, seandainya tidak ada nurnya Muhammad, maka yakin tidak akan ada seluruh alam semesta ini. Maka malam 12 Rabiul Awal, malam 12 Maulud adalah malam yang sangat bersejarah, malam yang sangat begitu indah, sehingga pada malam kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh kota Mekah terang dan benderang, karena lahirnya cahaya sang junjungan alam yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya membawa penerangan, membawa cahaya bagi setiap umat, membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga keutamaan dan kefadilannya sabda Nabi, man adhama li maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sopo wonge, barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang menghormati atas kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka orang-orang tersebut, umat-umat tersebut wajib kuberikan syafaat kelak di alam akhirat. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kita memuji syukur kehadirat Allah di malam yang berbahagia ini. Kita masih dapat melangkahkan dua kaki, mengayunkan dua tangan, duduk bersama, kumpul bersama ahli keluarga, kerabat, saudara dan tetangga kita, saudara-saudara seiman dan seagama, demi merayakan dan menyambut atas kelahirannya sang junjungan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sabda Nabi dalam kitab Madarijus Su'ud, wa man anfaqa dirhaman ala maulidi maka annama anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah. Barang siapa orang yang berinfak, yang mau menyedekahkan hartanya, baik makanan ataupun minuman, duit dan lain-lain sebagainya, tenaga, untuk ditasalurkan demi terlaksananya peringatan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas, Allah ganti pahalanya dari setiap 1 dirham, Allah lipat gandakan pahalanya seperti Bapak Ibu menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud untuk ditasalurkan di jalan agama Allah. Jadi begitu dahsyat, begitu luar biasa. Di saat kita ta'zim wa takrim ala maulid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan dan mengagungkan atas kelahirannya baginda Rasulullah, dengan senantiasa kita menginfakkan harta benda yang kita miliki, maka bulan Maulud adalah bulan ladang amal, satu-satunya bulan yang memiliki ganti, yakni ada bulan Maulud, ada ba'da Maulud yang disebut silih Maulud, di mana tak sempat pada bulan Maulud maka bisa dilaksanakan memperingati kelahirannya baginda Rasulullah pada silih Maulud, ba'da Maulud, Rabiul Tsani. Begitu dahsyat, begitu istimewa. Akan tetapi kita sayangkan di akhir zaman ini banyak fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab yang disampaikan oleh para kadrun-kadrun dan sudrun-sudrun kaum Wahabi berdakwah, Wahabi bercerita, Wahabi berceramah bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah. Kalau ada yang menyampaikan seperti demikian, tentu ini adalah membawa pemahaman-pemahaman yang sangat menyesalkan umat. Tak perlu didengar. Karena jelas baginda Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Wa man adzama li maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa orang yang mengagungkan atas kelahiranku, menghormati, memuliakan kelahiranku, wajib orang tersebut memberikan syafaat nanti di alam akhirat. Maka tentu kita sebagai umat yang dhaif, umat yang awam, begitu mengharapkan syafaatnya daripada baginda Rasulullah kelak di yaumul akhir. Maka insya Allah hadirnya kita pada malam yang berbahagia ini senantiasa dihadiri dan disaksikan oleh nuripun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Maka sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama menghadirkan jiwa dan raga kita di masjid yang kita cintai ini, betul-betul hadir secara zahiran wa batinan, hadir betul-betul secara zahir maupun batin, bukan hanya sekedar jasad yang duduk di masjid yang kita cintai ini, tetapi batin kita, ruh kita gentayangan kemana-mana. Harus betul-betul hadir, baik secara zahir maupun secara batin, dengan menunjukkan rasa kecintaan kita kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang betul-betul dapat menghadirkan dirinya pada malam yang berbahagia ini, hadir secara zahir, hadir secara batin, maka kelak di yaumul akhir dipastikan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin
yang diuraikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa umat-umat Rasulullah yang mengagungkan atas kelahiran baginda Rasulullah dengan berbagai macam cara, bersolawat, membaca solawat al-berjanji ataupun ma'alul qiyam, menyedekahkan, membawa hartanya untuk ditasarukan, disumbangkan demi pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj, demi peringatan maulidnya baginda Rasulullah, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Umat tersebut, kata Ali, tidak akan mati sebelum kematian yang ditetapkan oleh Allah betul-betul matinya membawa iman dan Islam yang disebut maut bi husnil khatimah. Kalau kita mau kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, mati kita membawa iman dan Islam, maka ayo sama-sama kita curahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan senantiasa hadirnya kita di malam yang berbahagia ini, tumbuhnya rasa kecintaan kita kepada sang junjungan Allah. Insyaallah mudah-mudahan dapat semuanya barokah daripada Allah. Amin Allahumma amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kali kita senantiasa menunjukkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sebagaimana man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa orang yang cinta kepada suatu perkara, pasti orang tersebut banyak menyebut namanya. Bagaimana kita menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah? Bukan hanya sekedar lisan mengucapkan cinta kepada Rasulullah, tetapi membaca sholawat malas. Ini namanya cinta palsu. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka yang paling pertama nama Rasulullah selalu mengisi setiap relung jiwa kita dengan sebutan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam setiap saat selalu menyebut namanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mau masak, inilah ibadah yang paling indah adalah sholawat, dan ibadah yang jelas pasti diterima oleh Allah adalah membaca sholawat. Yang paling mudah dilaksanakan bahkan bagi kaum wanita yang sedang haid boleh membaca sholawat. Beda dengan sholat. Kalau sholat ini menentukan diterimanya oleh Allah harus dapat khusyuk. Selain khusyuk hati, harus fasih bacaannya, paham tentang syarat dan rukun dalam melaksanakan sholat. Di mana syarat sudah tersampaikan, rukun-rukun sudah tersampaikan, maka yakin kalau hatinya mengambang belum tentu diterima oleh Allah. Beda dengan sholawat. Ibu-ibu sambil masak tumis baca sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa jawaiha wa afiyati wa badali wa shifaiha wa nuril absari
suami baca sholawat sambil diundang, itu sholawat syifa. Semoga hati suami kita tambah tenang, makanya tidak jelalatan. Karena ini penyakit wong lanang ki, penyakit laki-laki ki yo ini nang moto biasa. Mata laki-laki mata apa, Bu? Ya pokoknya kasih dendam dan gini apa-apa. Iya memang benar, penyakit laki-laki itu memang benar mata keranjang. Kecuali aku orang beda loh, ya potong aja. Tapi penyakit ibu-ibu biasa dia di mulut, karena kaum ibu itu disebut kaum Hawa itu yang akhirnya kebuka Hawa. Kalau bapak-bapak laki-laki itu kaum Adam, bingkem. Laki-laki itu jarang banyak bicara, sore-sore laki-laki. Suami baru cakap satu kata, istri sudah dapat 10 kata. Makanya kata survei di akhir zaman ini antara muda dengan janda kebanyakan janda, karena suaminya banyak mati karena tak tahan dengan omongan istri. Pedes ngomongnya. Ya Allah, ya maka dalam rangka memperingati lahirnya sang baginda Rasulullah SAW, marilah kita menerapkan akhlaknya Rasulullah yang menjadi suri tauladan terhadap seluruh umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah, saya suaranya agak serak. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, kalau qiraat juara 1 dalam keluarga, juara 2-nya istri. Ya Allah, maka sungguh dalam diri baginda Rasulullah tersimpan, tergambar sebuah suri tauladan contoh yang baik bagi setiap umat-umatnya. Maka bagi setiap umat yang mengharapkan sebuah kehidupan yang bahagia dunia maupun bahagia akhirat, maka jangan pernah lari daripada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suami-suami yang soleh, istri-istri yang solehah, di mana suami soleh, istri solehat, insya Allah putra putri menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Seorang istri yang solehah di saat mengandung selalu melantunkan kalam-kalam ilahi, ayat suci Al-Quran, selalu bersolawat memohon barokah syafaat daripada baginda Rasulullah. Maka begitu lahir putra putri kita, karena telah tercurahkan rahmat berkah daripada Allah, syafaatnya Rasulullah, maka insya Allah putra putri kita lahir sudah terisi pendidikan ruhaniyahnya, maka menjelma menjadi putra putri yang soleh maupun solehah. Waktu ngandung sampai umur 120 hari 4 bulan lamanya, seorang istri yang solehah, suami yang soleh selalu mengamalkan membaca Al-Quran 4 surat, surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman, tuh surat Kahfi dibaca. Ibu-ibu kalau hamil sering membaca ayat suci Al-Quran, Bu. Kok menang gitu? Sering apa enggak? Sering. Surat apa sih dibaca? Surat WA. Sering nyuruh WA dibocorin. Ya Allah. Nih contoh Rasulullah dalam rawi terakhir disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu.
Masya Allah, dalam sebuah hikayat diuraikan, di saat baginda Rasulullah duduk bersama para sahabatnya laki-laki semua, diperkirakan ada 7 sahabat waktu itu Rasulullah duduk bersama para sahabat. Lantas dengan tidak sadar, karena asyiknya Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, tidak sadar kalau angin meniup jubahnya Rasulullah sehingga nampak lututnya Rasulullah. Dan ada salah satu sahabat yang melihat itu. Lantas kata sahabat, "Ya Rasulullah, lututnya ya Rasul." Maka Rasulullah dengan cepat-cepat menutupkan kembali jubahnya. Dan setelah kejadian itu, Rasulullah tak sanggup menegakkan mukanya, wajahnya di hadapan para sahabatnya itu tadi, karena saking malunya sampai merah wajah baginda Rasulullah. Itu yang nampak cuma lutut, dan yang melihat seluruh kaum laki-laki. Coba kalau akhir zaman ini, kalau kita perhatikan, usah lagi bercerita lutut, datuknya lutut sekarang semua nampak. Ya Allah, saya sekarang kadang sedih di akhir zaman ini, Masya Allah. Lebih-lebih di perkotaan, di mal-mal, luar biasa, bukan hanya sekedar lutut yang nampak, baju yang belum selesai sudah dipakai, rok kehabisan bahan sudah dipakai. Masya Allah. Oh, tolong jaga, terapkan rasa malu kepada putra-putri kita, tanamkan rasa malu di mana menampakkan aurat di depan Masya Allah. Ancamannya ini sungguh sangat luar biasa, di mana kita menampakkan aurat di depan umum, di depan orang yang bukan mahram. Usah lagi bercerita lutut, rambut saja, maka Allah kelak di yaumul akhir akan menggantung rambutnya tersebut di atas kobaran api neraka yang menyala-nyala. Maka hikmah dalam rangka peringatan Maulid Nabi, ayo kita ambil sebuah sifatnya baginda Rasulullah, teladani dan terapkan kepada para generasi-generasi kita. Yang pertama, tanamkan rasa malu. Bagaimana mereka merasa malu terhadap memperlihatkan aurat di depan umum? Mereka harus malu kalau mereka tak pandai mengaji. Mereka harus malu kalau meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu. Mereka harus malu jika tidak memiliki akhlak-akhlak yang baik. Maka ini peranan orang tua. Kita sebagai orang tua memiliki kewajiban, dari mulai anak kita dikandung sampai dilahirkan anak kita, mulai dikandung selalu dididik dan dibina dengan akhlak yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Karena bayi dalam kandungan itu mendengar dan menyaksikan apa yang menjadi perilaku kedua orang tuanya. Setelah umur 4 bulan dibacakan Al-Quran dengan 4 surat yang tadi. Begitu lahir diadankan pada telinga kanannya dan dikomatkan pada telinga kirinya. Begitulah baginda Rasulullah di saat lahir cucunya Hasan dan Husain, maka Rasulullah langsung mengadzankan pada telinga kanannya dan dikomatkan pada telinga kirinya. Apa hikmahnya? Supaya pertama kali yang didengar oleh putra-putri kita yang baru lahir ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan, melainkan yang pertama dia dengar adalah lafzul jalalah wa lafzul akbar. Lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Diazamkan dan dikomatkan pada telinga kirinya. Lantas setelah itu dibacakan sholawat. Kalau ada dioleskan kurma di bibirnya, hanya dioleskan. Insya Allah sunnahnya seperti demikian. Di mana sudah mencapai umur 7 hari, maka potong kas rambutnya dan
mentang-mentang karena ngefans sama artis kasih nama, ngefans sama artis-artis dikasih nama yo artis. Ini tak boleh. Lebih-lebih mending kadang-kadang orang tua dulu itu suka disambung-sambung namanya, dari nama emaknya ke nama ayahnya disambung-sambung. Contoh, nama bapaknya Leman, nama ibunya Toibah, lahir anak dikasih nama Letoy karena keturunan Leman sama Toibah. Bapaknya orang Aceh, emaknya orang Arab, lahir anak dikasih nama Tengkurap ya karena keturunan Tengku sama keturunan Arab. Ini mending kalau bagus, ini udah tak bagus ya. Kasih nama yang bagus, karena fa inna ismuhu min ba'di du'a, karena nama itu adalah sebagian daripada doa. Ambil daripada nama-nama putra putri baginda Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, masukkan, jadikan nama terhadap putra putri kita. Kalau laki-laki awali dengan asma Muhammad, karena sabda Rasulullah, barang siapa umat-umatku yang memberikan nama terhadap anak-anaknya lantas namaku ditaruh di depannya, maka nanti di akhirat orang yang paling pertama kali akan kujumpai adalah yang memiliki asma Muhammad. Yang kadung ora usah diganti. Ya Allah, kalau sudah terlanjur ya wis menae lah. Tapi ojo nyalah-nyalah ke wong tuwa awak. Iki bapak iyen. Mek jeneng yo asal-asalan ae. Wis mok aku jan kubure yo ojo ngono. Ojo dadi wong Wahabi. Goro-goro jeneng. Jan kubur ki yo wajib hukumnya. Lebih-lebih kita mengambil iktibar bahwa kita pun akan sama dengan orang yang ada di dalam kubur itu tadi, supaya kita lebih mengingat dengan kematian. Masya Allah, luar biasa. Ayo berikan nama yang bagus, lantas dipangkas rambutnya dengan mahalul qiyam. Di saat mahalul qiyam membaca marhaban, dipangkas rambutnya, paginya ditimbang dengan timbangan emas, berapa gram rambut putra putri kita yang dipotong tadi malam itu. Lantas setelah dapat contoh 1 gram, harga emas itu berapa setiap 1 gramnya. Contoh 1 gram 300.000, maka langsung diganti, ditukar dengan sedekah 300.000, kasihkan terhadap anak yatim ataupun piatu ataupun fakir miskin. Insya Allah maka diakikahkan anak kita, telah dibuang sifat durhakanya putra putri kita, nantinya jadi menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1 ekor. Diakikahkan. Setelah itu, di mana sudah berumur 7 tahun, maka wajib muru auladakum bisolat, perintahkan untuk melaksanakan sholat. Makanya kalau punya anak jangan sampai umur 7 tahun belum dihitan. Umur 7 tahun belum dihitan. Nih, ini sebetulnya tak boleh. Karena di mana putra-putra kita sudah berumur 7 tahun, kita wajib mengajarkan kepada putra-putri kita untuk melaksanakan sholat. Dan syarat sholat diantaranya harus suci dari 2 hadas. Bukan berarti putra-putri kita najis, tetapi anak-anak kita masih membawa najis. Karena ada lebihannya itu tadi, maka harus dihitankan. Kalau di daerah Jawa Barat
sudah dihitan, sudah disunat. Jawa Barat. Paling lambat umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Saya semalam pulang ceritanya, habis pulang kampung. Jadi begitu pulang kampung, ada anak yang baru umur 5 tahun. Anaknya baru umur 5 tahun. Abah bertanya, ini si pagi ini sudah disunat apa belum? Belum. Masya Allah. Kapan lagi kamu mau mengajarkan sholat bersama anakmu? Jadi langsung Bangga Isa bercerita, paginya subuh-subuh langsung dibawa ke dokter, langsung dihitankan, tak ada kontrolnya lagi. Demikian. Jadi disunat itu menjadi sebuah kesehatan, jangan dilambat-lambat. Kalau dapat dipercepat, karena menjadi kesehatan terhadap dirinya anak-anak kita, dan kita mudah dalam mengajarkan sholat. Ajarkan dengan bagus, syaratnya, rukunnya, sunnah abadnya, sunnah hayatnya, rukun dalam sholat kita ajarkan. Karena dalam sholat tidak semuanya rukun, ada sunnah hayatnya, ada sunnah abadnya, ada rukunnya. Ini maka di mana kita mengajarkan ini adalah merupakan menunaikan kewajiban kita terhadap para putra putri kita. Yang kedua, wa qiraatul Quran, wa tadil Quran. Ajarkan terhadap putra putri kita membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita memiliki putra putri hafiz Al-Quran. Tapi jangan hanya sekedar hafiznya saja. Karena Ibnu Muljam itu hafiz Al-Quran yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu adalah orang yang hafiz Al-Quran yang bernama Ibnu Muljam. Harus mendalami Al-Quran dengan secara hakikatnya yang sebenar-benarnya dan sanggup mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah. Jadi ilmu agamanya kalau kita merasa tidak mampu, sampaikan kepada para ulama, para kiai, para ustaz, serahkan. Karena mereka adalah yang diwariskan oleh Rasulullah untuk meneruskan syiar agama. Maka alim ulama, para kiai itu adalah pewarisnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula sama kiai sama ustaz itu tak boleh ngenyek, tak boleh menganggap sepele, tak boleh menganggap remeh, tak boleh menganggap enteng. Lebih-lebih kalau dengki sama kiai, kewalat seumur hidup. Kita wajib takzim. Al-ulama warasatul anbiya, jelas bahwa para alim ulama itu adalah pewaris ilmunya Rasulullah SAW. Maka sudah dinas oleh agama, qiwamud dunya bi arba'ati anwa'in, awaluha bil ilmil ulama. Bisa berdirinya dunia ini, tegaknya dunia ini karena ada ilmunya ulama, Bapak Ibu semuanya. Seandainya tidak ada ilmunya para alim ulama, tidak ada para kiai yang memberikan penerangan, nasihat, saran-saran agama kepada seluruh umat, maka yakin dunia ini hancur lebur, binasa dunia ini. Bukankah sekarang kita sudah banyak menyaksikan, sadar ataupun tidak, bencana datang selalu datang silih berganti, bencana selalu datang bertubi-tubi. Ini akibat apa? Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ini sebab-sebabnya suka menganggap enteng, suka menganggap remeh terhadap para alim ulama dan enggan lagi mendalami ilmu fikih. Nih, Masya Allah. Di mana sudah seperti demikian, turfa'ul barakatuh min kulli kasbi wa rizqi. Allah angkat keberkahan, hilang berkah usaha dan berkah rezeki. Maka kalau kita dunia ini mau aman, dunia ini mau damai, dunia ini mau tentram, maka ayo sama-sama dekati para alim, para ulama. Berjabatan tangan dengan ulama. Wassalamuka alal alim faqad
kiai, maka dia sama telah memandang wajahku, karena mereka semua pewaris ilmu-ilmuku. Maka muliakan alim ulama. Hidup mau barokah, hidup mau maslahah, mendapatkan sebuah keberkahan dunia dan akhirat, sudah kita jangan banyak gaya, ikut saja alim ulama, insyaallah selamat di dini wa dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Kalau kita jauh dari alim ulama, besok di akhirat menyesal. Tak percaya tes matilah dulu, baru tahu kalau jauh dengan ulama. Masya Allah, jangan neko-neko. Ulama itu mendidik umat manusia, menyayangi umat manusia dari sejak lahir sampai di hari kiamat. Ulama di alam akhirat, Bapak Ibu, dia hisab memegang sebuah catatan buku yang diberikan oleh malaikat. Wahai kiai, coba perhatikan jamaahmu di absen, mana yang sudah masuk surga, mana yang belum, dicek. Si pulang. Jadi kita hadir pada malam yang berbahagia ini, malaikat sudah siap di depan pintu. Kullu malakin ma'adatan, setiap malaikat membawa sebuah catatan daripada cahaya. Siapa yang pertama datang catat, siapa yang rombongan kedua datang catat, siapa rombongan ketiga datang catat. Nanti di akhirat diberikan terhadap para alim ulama kita, para kiai-kiai kita. Ini adalah jamaahmu, tolong dicek. Ternyata ada salah satu jamaahnya masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Karena nyolong sendalnya kiai. Kadang-kadang jarang kiai itu sendalnya jelek. Kiai suka melarang berbuat jelek, meninggalkan yang buruk, melaksanakan yang baik. Kalau berdakwah, kata kiai, tolong Bapak Ibu jamaah, diambil yang baik, dibuang yang sendal kiainya baik, yo diambil, sendal dia yang buruk dibuang. Kita ambil namanya. Ya Allah, hargai ulama, hormati para alim ulama. Insyaallah mudah-mudahan kita akan meraih sebuah kebahagiaan karena mereka adalah pewarisnya baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan kita harus bersyukur karena menjadi umat yang paling dirindukan, menjadi umat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah. Rasulullah lebih mencintai umat-umatnya yang hidup, yang lahir di akhir zaman ini, daripada para sahabat-sahabatnya. Karena kenapa? Alasannya, kalau sahabat mencintai Rasulullah itu wajar, karena sahabat menyaksikan bagaimana keadaan baginda Rasulullah dan hidup di zaman baginda Rasulullah, tahu persis akhlaknya Rasulullah. Sedangkan kita lahir, jangankan bisa duduk bersama baginda Rasulullah, memandang wajah Rasulullah pun sudah tidak bisa. Kadang-kadang mau berjarak ke makamnya baginda Rasulullah, ke Madinatul Munawwarah, juga kita tak dapat. Cuman dalam hati dipenuhi rasa kecintaan, dalam jiwa dipenuhi rasa kerinduan kepada baginda Rasulullah. Maka Rasul akan menjawab rasa kecintaan kita. Rasul akan membalas rasa kerinduan kita dengan membalas kerinduannya, yakni memberikan tanda di mana umatku kurindukan, di mana umatku kucintai. Maka Allah akan memberikan tanda, telinga umatku akan berdengung. Jadi nek kuping telinga ki berdengung, itu tandanya Rasulullah sedang merindukan umatnya, Bapak Ibu. Maka di saat telinga kita berdengung, cepat jawab kerinduan Rasulullah, cepat jawab salamnya Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina dzakarallahu wa man dzakarani. Lah kok menang? Mau lancar lagi. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina
selama ini kalau pas kuping dengung opo doane ngembus gini gini terus jadi sukuzon iki sopo sih bener aku gini lagi Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina dzakarallahu wa man dzakaroni bi khair dzakarallahu wa man dzakaroni bi khair sekali lagi dzakarallahu wa man dzakaroni koyo ngene iki nek ngaji wis tuwek. Kulo nek ngaji ku bisa nom-nom. Sekali lagi kita ijazahkan untuk menjawab salamnya kerinduannya Rasulullah di saat Allah memberikan tanda di mana telinga kita berdengung berarti Rasulullah sangat merindukan kita. Maka cepat jawab kerinduannya Rasulullah dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dzakarallahu wa man dzakaroni bi khair. Hafal deh, insyaallah nyampe ke rumah pening. Habib tadi ngeki doa sholawat untuk jawab kerinduan Rasulullah ki piye lali. Kowe ndok ala aku yo gak kelingan lo aku mau dolanan mo. Bapak piye? Aku yo ora mudeng. Ono jengkol ngono ya Allah. Ayo bismillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Nek pengen hafal gowo buku air. Gowo buku orang nang temu saya ngono ki. Catat, dicatat, ditulis. Itu penting. Insyaallah mudah-mudahan tababaraka lana maslahat fid dini wa dunya hadal akhirah amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanamkan terhadap para putra-putri kita rasa rendah hati, rasa malu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Mereka harus malu kalau tak pandai mengaji. Didik putra-putri kita, Bapak Ibu, serahkan kepada para alim ulama, para kiai. Masukkan pondok pesantren, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Karena pondok pesantren insya Allah inti hakikat daripada pondok pesantren adalah membina jiwa para generasi muda dan mudi, generasi penerus bangsa dan agama agar memiliki jiwa takwa Allah, jiwa takwa kepada Allah, supaya paham agamanya. Habis-habisan pun kita tak akan rugi di mana membiayai anak untuk dimasukkan di pondok pesantren. Tuh, masya Allah, insya Allah tidak akan merugi, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak kita sedang berjuang sabilillah untuk mencari ilmu-ilmu Allah demi syiar agama di masa mereka yang akan mendatang. Bahagia di mana Bapak Ibu memiliki putra-putri dididik dan diajarkan di pondok pesantren. Insya Allah jangan takut masalah kemajuan zaman. Mereka insya Allah siap menghadapi era globalisasi masa depan yang akan mendatang. Tapi kita harus khawatir, kita pasti akan celaka di mana memiliki putra-putri jauh daripada bimbingan, daripada ilmu agama. Ini bahaya. Zaman sekarang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Saya sering memperhatikan, kadang kalau di jembatan ada segerombolan anak-anak, ada 5 orang, 7 orang, bahkan sampai ada 10 orang. Masing-masing anak remaja ini pada memegang HP. Ini dengan kawan yang di sampingnya tak pernah bercerita dia senyum dengan HP, ngobrol dengan banyak yang stres akhir zaman. Masya Allah, jarang dia ngobrol dengan kawan yang ada di sekitarnya.
masing-masing sibuk dengan kesibukan sendirinya. Ini sungguh sangat memprihatinkan bagi para generasi-generasi. Masa depan yang akan mereka hadapi adalah masa yang penuh tantangan. Maka di mana kita ingin memiliki sebuah keistimewaan, saham yang lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala, maka terlebih dahulu didik putra putri kita dengan agama. Yang kedua, tanamkan akhlak Rasulullah dalam diri putra putri kita, insya Allah. Terutama anak perempuan. Anak perempuan ini seperti kita membawa telur, payah. Jangan sampai dan jangan pernah diizinkan untuk memakai pakaian yang serba nyetret. Sabda Nabi, di mana zaman sudah akhir dan merupakan salah satu tanda daripada alamat sa'ah adalah banyaknya kaum wanita, banyaknya kaum hawa yang telanjang. Saya menanti-nanti masa telanjang, rupanya masa sekarang ini. Saya pernah, ini cerita kisah nyata dari Kampung Rambutan untuk menuju Ragunan. Untuk menuju ke Ragunan, turun dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan ke Jagakarsa Ragunan. Ada acara di Jagakarsa, naik angkot Jakarta itu kan joknya itu depan-depanan, tengah kosong, jadi berhadap-hadap. Ya Allah ya Rabb, saya dandan dengan gagah sama seperti begini, pakai sorban, pakai jubah. Di depan rupanya masuk gerombolan gadis-gadis metropolitan. Itu yang pakai roknya rok mini, tahu rok mini Bu? Yang 10 cm lagi dari stasiun pusat, itu namanya rok mini. Ya Allah, saya sampai bercucuran keringat dingin, keringat panas keluar semuanya. Macam mana tidak? Ini kalau saya pandang jelas-jelas dosa. Tapi kalau tadi pandang mumpung ada, ini bergelut di situ antara Rokib dan Atib, memperebutkan mencatat amal mata saya nih. Ya Allah. Jadi terpaksa dengan seperti demikian, mata saya yang sebelah kanan saya tutup karena takut dos, yang sebelah kiri saya buka karena mumpung ada, jadi mata meleleh. Masya Allah, luar biasa. Makanya tadi udah disebut mata laki-laki itu mata apa? Awas Pak, mata kurangnya. Ya Allah, memang ya Pak. Iya, tapi macam mana lagi? Di rumah yang ada ya cuma macam itu. Kadang pakai bedak, pakai lipstick, pakai celana pun tak mau. Kalau ditemu saya, para kaum istri itu pakai bedak, pakai celana, pakai lipstick di mana mau pergi ke kondangan. Insya Allah kalau ditarik balik udah jauh beda lah. Namanya ya sama. Kalau nak tidur dengan suami Anda, lanjutkan. Mau tak mandi seharian tak masalah, no problem. Tuh, kadang pakai kaos sudah bolong-bolong, mending kaosnya yang bagus, ini kaos partai pula. Dan 5 tahun dah kumal dah deket. Suami hidungnya merah sambil tutup hidung. Karena kenapa? Bau kecut. Ya Allah, ini seharusnya seorang istri yang solehat indah nazar tasalutkan di pandang suami itu menyenangkan, bukan menyenangkan. Ini kadang-kadang cemberut meremut pandang suami. Apa kata suami? Bu, tolong kopi, makan kopi. Upah kopi. Apa itu yang ngomong Pak? Kono gula enek, kopi enek. Banyak tinggal jeglek kayak lo. Aku repotnya lagi nyuci nanggung. Nek wong wedok istri macam ini jangan pernah bermimpi mau masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium harum surga pun sudah tidak akan. Di mana berani melawan suami?
waktu repet ya. Saya acara begitu. Jadi jadilah insya Allah. Tetapi begitu juga biar seimbang. Laki-laki pun jangan suka menganggap remeh seorang berat Pak, jadi seorang istri itu berat. Masya Allah, saya pernah tes di saat hari raya istri saya pulang ke Duri karena istri saya orang Duri, Mandau, Duri. Jadi saya di rumah sendirian. Itu istri pulang 2 minggu, selama 2 minggu pakaian pun tak bercuci karena memang berat ternyata, masak, nyuci piring, nyuci gelas, ya Allah. Padahal tugas seorang istri itu betul-betul repot. Pagi-pagi menyiapkan sarapan, selesai menyiapkan sarapan nyuapin anak-anak yang mau berangkat sekolah, betul gabung. Habis nyuapin anak-anak mau berangkat sekolah, nyuapin suami juga, betul. Udah malam, datang waktu malam juga repot. Malam-malam nidurin, ngelonin anak. Setelah ngelonin anak, ngelonin ya repot. Hamil Pak, susah. Maka disebut wahnan ala wahnin. Susah. Nih bapak-bapak gak percaya tes hamil-hamilan. Repot, gak usah melahirkan. Hamil itu repot. Intinya, di mana suami yang saleh? Ayo kaimaha idal tu'amda. Di mana suami makan sedap, istri pun harus ikut makan sedap. Tuh, macam. Makanya kalau saya jarang, kalau istri tak ikut ke pengajian macam ini, saya jarang makan. Kenapa? Ingat dengan istri. Istri di rumah tak makan yang macam saya makan di sini. Jadi kalau nampak Habib tak makan, tolonglah dibawakan. Enggak, maksudnya gini loh, biar saya bisa makan sama-sama dengan istri. Tapi karena ini terburu-buru, gak usah. Maksudnya gak usah sedikit pada dia. Ya, bercanda. Kalau dapat yang dianggap serius loh. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di mana kita meneladani sifat-sifatnya Rasulullah dan menerapkan terhadap para generasi kita, para putra-putri kita, insya Allah terciptalah masa depan putra-putri kita menjadi masa depan yang terang dan gemilang, dan mereka siap menyambut masa depannya dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaatnya Rasulullah, dan semoga seluruh jamaah yang sama hadir pada malam yang berbahagia ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah wajib memberikan syafaatnya kepada seluruh umat-umatnya yang sama-sama mengagungkan dan memuliakan atas kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Dan semoga apa yang sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa di mana kita berkumpul bersama-sama demi dalam rangka memperingati kelahirannya baginda Rasulullah, Allah berikan pahala seperti pahalanya seorang syahid dalam perang Badar dan perang Hunain. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa, semoga acara yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini mendapat barokah dan rahmat daripada Allah, curahan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Illa hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa nabiyil kiram wa likafatil anbiya wal mursalin wa ila hadratis sultan sayyidatuna Khadijatul Kubra wa ila hadratis sultan sayyidatuna Fatimah az-Zahra wa ila hadratis sultan Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ila hadratis sultan Sultanul Awliya wa Qudwatul Asli wa Qutub Rabani wa Rasul Samadani wa Sayyidina Muhammad Qadiran Zailani wa sallallahu alaihi wa ila hadratis sultan Sayyidina Hasan Sani wa ila hadratis sultan Ahmad wa ila hadratis sultan Aminatul Qadr wa ila hadratis sultan Kanjeng dalam hari Firman dan tercipul min Kanjeng dalam hari Muhammad sadar khairan wa ila hadratis sultan Syekh Hidayatullah wa Syekh Nusrat wa Syekh Nasir dan Dasari wa Syekh Nadari Syekh Khalid Syekh Abu Syekh Al-Qursi wa ila hadratis sultan Sultan Hasan bin Bandan wa ila hadratis sultan Syekh Abdul Jalil wa ila hadratis sultan Sultan Salim Hasim wa ila hadratis sultan Sultan Salim Hasim wa ila hadratis sultan Syekh Abdullah Sahbudin wa ila hadratis sultan Jami Sultan Qawm Syekh wa ila hadratis sultan Yasir Sultan Allah Hakim Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Adas wa
wa ila rasulina sallallahu alaihi wa sallam sujud Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Umar bin Abdullah bin Abdullah bin Salih bin Ubaid bin Rahman bin Abdullah bin Muhammad Mawdad bin Ali bin Abi Al-Qayyum bin Sayyidina Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Abu Sa'id bin Ali bin Abi Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Imam Allah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Aqib bin Imam Ali al-Marili bin Imam Jabir Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zain al-Abidin bin Imam Husain al-Sibir bin Imam Ali bin Abi Thalib wa bin Batul Fatimah al-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Mujibas Sayyidin bi barakati jami' duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatana wa niyatana jamil jama'ah alladhina yahduruna fi hadzal masjid wa yassir umurana ya Allah warfa' lumana ya Allah warfa' darajatana ya Allah waghfir abwalana ya Allah salina ya Allah min jamil bala'i dunya wa 'adabil akhirah wa salina ya Allah min jamil afati dunya wal akhirah wa salina ya Allah min jamil wabail corona ya Rahman wa salina ya Allah min jamil fitnati dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa akhrijna ya Allah min quburina ma'a syuhada was salihin wa jami' duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajma ya Allah yaumal qiyamati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannah bi salamin aminin wa adkhilna al-jannah bila hisabin wa 'adabin bi barakati wa bi syafa'ati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan tajurran lana bihal amwal wal fulus wal maqumat wal maqus wal marqub min kulli jihadin fi ayyi waqtin wa sa'atin bi adadi nafas wal nufus kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qallib aqlib jami' sahibal mal alladhi yusarifuna wa yumadiruna kasiran innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqil haqq wal ladzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbana fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a muslim. Tausiah sedikit mawidatul hasanah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan maslahat bagi kita semuanya. Tentunya yang tak kalah lebih penting, mudah-mudahan kumpulan kita pada malam yang berbahagia ini yang di dalam rangka ta'zim wa takrim ala maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa disaksikan oleh nurnya baginda Rasulullah dan kita dapat berkumpul kelak di yaumul akhir bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana ada kata-kata saya yang sangat kasar Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Makanya ngomong juga tadi soal halus, ucapannya kasar ya mohon maaf. Dan di mana ada ucapan-ucapan yang tidak sependapat dengan pendapat Bapak Ibu semuanya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Intinya insya Allah mudah-mudahan kita dapat